Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2403010211150 dari program studi PJJ Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Judul jurnal yang saya angkat adalah pengaruh financial leverage dan operating leverage terhadap earning per share pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Aditya, Rudin M, dan Rika Suprapti yang dipublikasikan dalam Jurnal Kolaboratif Sains atau yang disingkat dengan JKS. Jurnal ini dimuat pada volume 8, nomor 3, halaman 941 sampai dengan 950 dan diterbitkan pada tahun 2025. Pemilihan jurnal ini saya anggap sangat relevan dengan materi manajemen keuangan 2, khususnya dalam pembahasan mengenai leverage dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua data yang digunakan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat yaitu hasil atau analisis data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita masuk ke pembahasan latar belakang penelitian. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam pendanaan perusahaan. Salah satunya mekanisme pendanaan yang umum digunakan adalah melalui leverage atau pengungkit keuangan. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis leverage yang menjadi fokus utama, yaitu financial leverage dan operating leverage. Kedua jenis leverage ini digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan serta memperkuat daya saing usaha di pasar. Namun, perlu kita pahami bahwa penggunaan leverage ini bukan tanpa resiko. Penggunaan leverage mengandung risiko yang cukup signifikan dan dapat mempengaruhi tingkat laba perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen untuk memahami bagaimana leverage ini berpengaruh terhadap indikator kinerja keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai data dan sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Data-data tersebut diperoleh dari 2 sumber utama, yaitu website resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id dan juga dari website resmi masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Periode penelitian yang diambil adalah selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai 2023. Penelitian periode ini cukup komprehensif karena mencakup kondisi ekonomi yang sangat beragam, termasuk pada periode pandemi COVID-19 yang tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kinerja perusahaan. Adapun sampel penelitian ini terdiri dari 7 perusahaan yang bergerak di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini dipilih dengan kriteria tertentu yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian yang digunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Apa itu kuantitatif asosiatif? Penelitian kuantitatif asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara 2 variabel atau lebih. Dalam hal ini, penelitian ini mengetahui pengaruh financial leverage dan operating leverage terhadap earning per share. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, artinya pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Hal ini memastikan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dan untuk analisis data, peneliti menggunakan metode regresi linear berganda. Metode ini dipilih karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari 1 variabel independen, yaitu financial leverage dan operating leverage yang akan diuji pengaruhnya terhadap 1 variabel dependen, yaitu earning per share. Untuk alat analisis yang digunakan adalah menggunakan software eFuse versi 13. Software ini adalah software statistik yang sangat handal untuk melakukan analisis ekonometrika dan regresi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian.
Dari hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan yang cukup menarik. Yang pertama yaitu degree of financial leverage atau yang disingkat dengan DFL tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per share. Ini berarti tingkat penggunaan utang atau financial leverage pada perusahaan sampel tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap perubahan earning per share. Yang kedua yaitu degree of financial leverage atau yang disingkat dengan DOL juga tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per share. Artinya, tingkat penggunaan biaya tetap dalam operasional perusahaan juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap earning per share perusahaan. Yang ketiga yaitu ketika kedua variabel tersebut diuji secara simultan atau bersama-sama, hasilnya tetap sama antara DFL dan DOL secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per share. Yang terakhir yaitu nilai R atau koefisien determinasi adalah sebesar 22%. Angka ini menunjukkan bahwa hanya 22% variasi perubahan earning per share dapat dijelaskan oleh variabel DFL dan DOL. Sedangkan sisanya 78% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini cukup mengejutkan mengingat secara teori, leverage seharusnya memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, namun pada penelitian ini hal tersebut tidak terbukti secara empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Kesimpulan yang pertama yaitu financial leverage tidak mempengaruhi earning per share pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan pendanaan melalui utang tidak diserta-merta meningkatkan atau menurunkan laba per lembar saham. Kesimpulan yang kedua yaitu operating leverage juga tidak mempengaruhi earning per share. Hal ini menunjukkan bahwa struktur biaya operasional perusahaan, khususnya proporsi biaya tetap, tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan earning per share. Kesimpulan yang ketiga yaitu variabel tersebut secara bersama-sama juga tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per share. Ini memperkuat temuan bahwa leverage, baik finansial maupun operating, bukan merupakan faktor determinan utama dalam menentukan earning per share pada perusahaan sampel ini. Dan kesimpulan yang terakhir yang sangat penting adalah bahwa earning per share dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar leverage. Nilai R yang hanya 22% mengindikasikan bahwa masih banyak faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi earning per share, seperti misalnya efisiensi operasional, strategi pemasaran, inovasi produk, atau kondisi makroekonomi. Baik, demikian presentasi resume jurnal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.